Kedua kelompok mafia narkoba ini melakukan eksekusi pembunuhan 16 peluru itu jam 2 malam, jam 2 pagi di Canggu. Dan kami tidak tahu siapa itu pelakunya, hanya kami tahu korbannya orang Australia. Kami bisa ungkap hanya dalam waktu 5 hari, alhamdulillah. Tapi kalau dunia mungkin bisa ada datanya tidak sih, kebanyakan buronan yang beredar tuh kemana gitu? Kalau kita bicara buronannya ini, nah kasusnya apa nih harus kita klaster? Pembunuhan kah, penipuan kah, atau tindak pidana korupsi? Gitu. Kalau korupsi dan penipuan, nah, banyak yang ke negara sebelah. Tapi kalau yang pembunuhan rata-rata larinya cukup jauh dia ke negara-negara yang sulit dijangkau. Ya, tapi sepanjang kita punya red notice, karena red notice ini terbitnya agak-agak susah, Mbak. Apa alasannya Pak kok susah? Satu, mereka harus assessment dulu, harus mereka assess dulu. Jadi begitu kami tanda tangani permohonan red notice sebagai requesting country, kami kirim ke markas besar Interpol di Lyon, Prancis. Itu masih CF komitenya. Nah, mereka harus menelaah dulu. Dan itu biasanya memakan waktu sebulan paling cepat. Ya, itu harus mereka telaah dulu. Ini nggak keburu-kabur itu Pak buronan ya? Iya itu. Karena mereka melayani 176 negara. Di Prancis. Kan 176 negara member country of Interpol. Jadi ya mereka harus assess dulu. Paling cepat itu red notice kami 2 minggu. Nah, setelah mereka assess ya nah mereka terbitkan, langsung nyebar ke 176 negara tersebut, Bu. Dan itu tidak serta-merta merupakan obligatori atau perintah. Red notice itu bukan perintah penangkapan, tapi memberikan warning kepada negara jika ada orang ini melintas di tempat perlintasan imigrasi agar dilakukan tindakan kepolisian. Itu. Jadi kami begitu menerima berita dari negara sahabat, buronan kamu masuk ke negara saya nih, atau buronan kamu nih saya tangkepin, kamu masih butuh apa enggak? Oh butuh. Nah kayak kemarin Tanzania, di Tanzania saya sebut saja ada satu buronan menipu Bank DKI 195 miliar, kami tangkap di Tanzania. Itu hanya butuh waktu 5 hari. Nah 5 hari kami langsung terbang ke Dodoma, kami ke Dar es Salaam, nah kami ambil. Itu. Dan tapi kita untuk bondingnya sama mereka, ya tetaplah kita ada ya istilahnya ya merchandise lah buat buat mereka, ya buat teman-teman. Saya jadi penasaran, tadi kan disebutkan ada yang cepat, ada yang lama 8 tahun, ada yang ya terlepas dari birokrasi dan tadi juga koordinasi antar negara. Sebenarnya apa sih faktor-faktor yang membuat buronan ini bisa cepat ditangkap dan tidak? Boleh dari Pak Untung terlebih dahulu. Yang jelas kalau buronan ini bisa cepat tertangkap atau tidak tergantung, yang pertama di setiap negara punya azas perlindungan warga negara. Kalau yang kita cari dia warga negaranya dia, sampai kapanpun mereka nggak akan menyerahkan ke kita, kecuali kalau itu warga negara Indonesia, dia hanya punya 1 paspor, nah hanya single paspor dan dual criminality-nya itu terpenuhi, udah langsung mereka cepat. Nah langsung hubungi kami, baik melalui kami punya sistem yang namanya Interpol 24/7, I24/7 dan IADS untuk kecepatan sarana kontak, dan itu sudah kami bagikan ke kementerian lembaga yang lain. Ada 24 kementerian lembaga, mulai dari seperti BIN, BAIS, kemudian imigrasi, bea cukai, nah semua sudah kami bagikan bahwa nah red notice ada ini, nah mohon kerjasamanya, dan ya alhamdulillah sampai sejauh ini kerjasama kami sangat baik, bukan cukup baik tapi sangat baik. Begitu pula dengan negara-negara sahabat, dan terutama negara-negara yang punya kewenangannya lebih seperti Polri, yang bisa masuk ke mana-mana, yang bisa keterima kemana-mana. Kalau Ibu Virata? Kalau dari kami, karena kembali lagi kami kan otoritas pusat untuk mekanisme formal ya untuk ekstradisi ini. Jadi udah pasti lebih lama Mbak.
karena setiap negara itu punya undang-undang nasionalnya nih untuk ekstradisi dan prosedurnya sendiri. Jadi dan biasanya akan melalui pengadilan. Jadi ada putusan atau penetapan pengadilan dulu nih untuk dapat atau tidaknya diekstradisi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa negara yang putusan akhirnya di pengadilan, ada yang di eksekutif. Seperti Indonesia, putusan akhirnya adalah di presiden. Jadi setelah ada penetapan pengadilan, ada lagi nih keputusan presidennya. Gitu. Lalu ada tadi mekanisme banding. Nah, kalau misalkan dari buronan yang melakukan perlawanan, itu di beberapa negara seperti Australia itu ada bisa berkali-kali banding untuk proses ekstradisi ini. Tapi ada di Singapura hanya 1 kali banding. Kalau Singapura maksimal 2 tahun katanya. Kalau di Australia tadi bisa sampai 8 tahun. Lalu juga tantangannya berikutnya adalah negara yang mempersyaratkan harus ada perjanjian bilateral. Tapi sebenarnya ya, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara general mengenai buronan ini kan mereka yang melanggar hukum begitu kan, lari ke luar negeri. Berarti kan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan melakukan hal yang sama di negara tersebut kan. Jadi ya seharusnya semua negara di dunia saling bekerja sama ya untuk bisa melakukan ini. Nah, makanya teman-teman, ini kenapa rahasia banget dan misterius. Nah, sesusah ini ternyata. Nah, saya penasaran ini, ada keterbatasan anggaran nggak Bu untuk ini? Jujur sih ya Mbak ya. Karena anggaran ekstradisi ini kembali tadi kami sudah sampaikan ada terjemahan Mbak. Nah, terjemahannya itu nggak hanya ke satu bahasa Inggris aja. Kadang kayak kemarin minta di bahasa Arab atau minta bahasa mana lagi, misalkan nanti Itali, mungkin bahasa Itali juga ya Pak ya. Ya, nah ini juga kan Buongiorno juga. Nah, itu. Terus juga untuk casework, karena kan kita juga harus memberikan pemahaman nih kepada pihak otoritas di luar negeri. Ini loh yang kami maksud, ini loh unsur dual criminality-nya, ini loh kenapa kita anggap sebagai tindak pidana. Itu kan juga perlu dijelaskan. Jadi bahasa persuasifnya harus tepat ya, supaya tidak dua kali gitu. Betul. Untuk ngirimnya Mbak nih buronan nih kalau udah selesai, udah bisa dikabulkan permohonannya. Nah, ini kan kita perlu ambil nih kan dari negara tersebut. Nah, ini pakai apa Mbak? Belum lagi kalau di belahan dunia lain ya Bu. Berapa kali ini seperti itu. Terus pengawalan kan Mbak. Nah, yang awal kan berarti harus dari kepolisian nih kan. Nggak mungkin dari Kementerian Hukum ngawal sendiri gitu kan. Jadi banyak dan ribet sekali ya kalau kita orang awam melihat ya ini saja yang dengar waduh gitu. Tapi memang Bapak dan Ibu adalah orang yang tepat berada di tempat yang tepat gitu. Orang awam taunya kalau udah di sini aja di sini. Udah nih udah berhasil. Nah, saya bisa kasih contoh satu ya Bu ya, Mbak April. Kejadian penembakan di Bali. Sebetulnya ini perang antar geng narkoba Australia. Tapi hanya minjem lokus deliktinya di Bali dan ke tempat Ibu juga akhirnya. Kedua kelompok mafia narkoba ini melakukan eksekusi pembunuhan 16 peluru itu jam 2 malam, jam 2 pagi di Canggu. Dan kami tidak tahu siapa itu pelakunya, hanya kami tahu korbannya orang Australia. Kami bisa ungkap hanya dalam waktu 5 hari, alhamdulillah. Akhirnya ketangkep di wilayah Tangerang. Dia mau nyebrang ke Batam. Nah, yang 2 lagi sudah sampai di Kamboja. Saya telepon teman Kamboja. Nah, Kamboja, tolong. Nah, ciri-cirinya begini-begini. Nah, tolong sebentar lagi pesawatnya mendarat. Tahan dulu, saya jemput. Mbak mau tahu tingginya berapa mereka pelakunya? 2,5 meter. Wow, main basket juga. Iya, 2,5 meter. Itu dari orang-orang Maori. Gitu. Dan tertangkap itu ya Pak ya? Tertangkap tiga-tiganya, hanya 5 hari. Mereka sebenarnya sederhana ya Pak tadi itu ya, cara mereka melarikan diri. Tapi kan zaman sudah canggih, perkembangan juga sudah luar biasa. Nah, ini bagaimana Bapak melihat perkembangan operandi yang buron kabur itu seperti apa? Dan sudah diatur belum sih di Indonesia? Masuk undang-undang nggak mengenai perkembangan ini? Jadi memang perkembangan kejahatan ini kan luar biasa Bu. Mulai dari dulu kita belum pernah tahu tuh yang namanya uang elektronik atau kita bicara tentang kripto aja. Nah, tentang Bitcoin nggak ada yang tahu. Tapi sekarang semua transfer mulai dari judol, mulai dari online scam, love scam, nah semua menggunakan mata uang kripto. gitu. Bahkan mungkin buronan juga transaksinya melalui kripto ya. Nah karena susah begitu mereka transaksi masuk USDT, dia masuk ke wallet, nah sudah menyebarnya cepat dan hitungannya hanya detik.
Ya. Kadang bribe aja juga bisa ini ya Pak ya. Bribe aja bisa tidak langsung kayak model dulu langsung di uang, ya bukan uang cash muter dulu ke dalam transaksi-transaksi fiktif ya Pak ya. Betul. Biasanya kayak gitu. Apalagi kalau dia sudah masuk ke money laundering, kita mengejar pidana asal maupun kita tracingnya follow the money-nya itu uangnya itu dari mana diputer-puter dulu. Sudah canggih mereka, sudah tahu. Dari pemerintah sudah mulai diolah belum sih Bu mengenai aturan ini? Sudah sih Mbak. Gitu, sampai mana sekarang? Kami kan juga melihat perkembangan yang ada ya. Kalau Prof Edi, Pak Wamen juga kan bilang kalau KUHP itu lagi dimodernisasi kan untuk salah satunya. Nah ini juga dalam upaya untuk memodernisasi perangkatnya lainnya nih, itu Undang-Undang 179. Karena kan di dalam 179 sendiri juga ada list of crime Mbak. Nah ini juga jadi lampiran sih di dalam 179. Nah ini memang juga perlu untuk dimodernisasi. Nah ini kita memang sudah dalam pembahasan antar kementerian untuk penyusunan naskah urgensi dan lain-lainnya terkait dengan hal ini. Dan juga tadi sudah saya sempat singgung di awal, di 179 itu baru mengakomodir 2 APH, yaitu dari kepolisian dan kejaksaan sebagai kompeten authority yang dapat mengajukan permintaan MLA. Karena pada tahun 1979 belum ada KPK kan Mbak gitu. Nah ini salah satunya juga perlu diakomodir juga di dalam Undang-Undang 179 ini. Belum ada KPK, belum ada juga penyidik APH-APH yang ada di OJK ya Pak ya. Atau juga yang ada di PPNS itu juga belum terakomodir. Jadi perlu dirumuskan lagi ya Bu ya, secara matang supaya prosesnya pun berjalan dengan lancar. Kalau dari Pak Untung sendiri ada usulan tidak nih? Tadi kan disebutkan bahwa ini hukum ini ketinggalan nih. Kira-kira yang harus dikejar apa saja? Yang pertama ya perangkat hukumnya, yang jelas ya harus diharmonisasi lah dari. Nah kita sudah tertinggal. Nah yang kedua yang nggak kalah penting sebetulnya kapasitas dan kompetensi dari yang mengawaki, baik dari anggota Polri, kejaksaan, nah perangkat hukum lainnya, bahwa ya mereka harus tahu yang namanya blockchain apa sih blockchain. Nah jangan sampai bingung juga apaan nih gitu. Googling dulu belum ngerti. Gitu. Jadi harus hal-hal tersebut yang harus diperhatikan ya. Tapi kan Bapak optimis ya dengan proses yang sekarang ini berlangsung ke depannya, nanti proses ekstradisi ini semakin mudah dilakukan oleh Indonesia. Amin, iya. Kalau dari Ibu sudah ada bahasan-bahasan yang masuk tidak sih terkait yang disampaikan oleh ya Mbak, karena kan kita kan selalu untuk rapat antar kementerian ya Mbak ya gitu untuk perumusan ini gitu. Naskah urgensi juga sebenarnya sudah ada draftnya, tapi memang harus dibahas kembali juga. Nah masukan-masukan juga apalagi kan juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meaningful participation juga jadi salah satu aspek gitu. Nggak cuman dari APH aja, juga mungkin dari pihak-pihak terkait lainnya. Nah ini kita berproses sih Mbak untuk itu. Jadi nggak mau instan juga Mbak gitu, karena kita harus meng-capture seluruh aspek kan di sini. Ya terutama seperti perkembangan ya Mbak ya. Kalau Mbak Arvita tahulah ada negara-negara yang sangat anti hukuman mati, menolak hukuman mati, tapi di tempat kita masih ada. Sebenarnya saya sebagai praktisi jujur saya katakan bandar-bandar narkoba dunia ini sebetulnya takut dengan Indonesia apa sih? Ada hukuman mati. Nah cuman itu aja. Misalnya nggak ada hukuman mati, itu Bali itu pesta pora itu. Oke. Nah ini kan teman-teman pasti juga pengen tahu nih Bapak dan Ibu kunci keberhasilan atau kasus yang selama ini Bapak Ibu pernah alami atau mungkin pernah hadapi. Bisa dicerita nggak sih mungkin dari Ibu Fitra terlebih dahulu yang paling membekas tuh kasus apa? Ini sih Mbak yang kalau dari saya ya, yang membekas itu terlihat banget dari kolaborasi kita nih Pak, yang sangat baik ya, kalau saya bisa sampaikan sangat baik. Itu waktu kita mengejar buronan ini loh Pak, pembobol bank BNI yang di Serbia. Maria Lumowa. Maria Lumowa. Oke, kenapa itu Bu? Karena itu terlihat bentuk kolaborasinya gitu antara kementerian lembaga itu sangat erat lah di sini. Bahkan kompak juga gitu ya kompak dan juga respon dari pemerintah Serbia pun juga sangat kooperatif gitu terhadap permintaan kita gitu. Jadi lagi COVID lagi Mbak pada waktu itu Mbak. Itu yang 3 bulan tadi ya Bu ya? Ini
kurang dari 1 tahun sih. Kurang dari 1 tahun. Itu hitungannya cukup cepat ya? Cukup cepat, betul. Oke. Dengan waktu itu kondisi juga lagi COVID pada saat itu dengan karantina ya Pak. Iya. Maria Pauline Lumawaya. Iya, betul. Itu itu yang paling membekas ya. Iya, buat karena Ibu. cukup prosesnya sangat smooth lah untuk itu. Kolaborasinya juga sangat intens, juga respon dari pemerintah sananya juga sangat baik seperti itu. Oke, kalau Bapak ada Kalau atau banyak nih jangan Bapak ini? Iya, kalau saya banyak bener. Maka sampai tapi ya terus terang saya sangat berterima kasih sama Bu Firta karena kami kerjasamanya baik benar dan saya juga sudah menginfokan kita udah kalah berapa kosong nih sama Filipina nih. Nah burononya Filipina kita keserahin terus. Nah sementara satu aja susah bener ya karena kan ya pidana mati itu kasus narkoba dan dia punya warga negara Australia, warga negara Australia dan Meksiko karena dia masuk ke kartel Sinaloa. Itu lebih ribet lagi Pak ya kalau bukan ya, lagi karena dia bukan warga negara Indonesia, dia warga negara asing, ditangkapnya di negara tetangga. Ada lagi Pak yang lain? Banyak ya. Yang seru nggak? Yang justru mungkin yang tadi kan berkesan ya atau mungkin yang alot banget gitu. Yang alot banget ya sekarang ini. Nah, Singapura. Berarti nggak boleh disebutin ini. Sebenarnya bukan alot sih, karena sebenarnya izin Pak. Jadi karena Singapura itu sebenarnya sangat kooperatif ke kita, ya. Tapi memang ini Mbak yang tadi sempat kami sampaikan perbedaan sistem hukum kan. Jadi dari mereka itu prima facie itu sangat ditekankan. Bagaimana Indonesia bisa benar-benar menunjukkan nih bahwa sudah cukup bukti. Jadi pada saat nanti dikembalikan ke Indonesia itu sudah bisa langsung dituntut. Nah ini kerjasama juga sangat luar biasa Mbak gitu, baik dari KPK, dari kepolisian, dari kejaksaan juga gitu sebagai memberikan assurance juga kan Pak Jaksa Agung untuk proses ini. Itu jadi memang keberhasilan dari mekanisme ekstradisi ini karena kembali lagi G2G. Jadi yang dibawa bukan kepolisian, bukan kejaksaan, bukan Kementerian Hukum sebagai otoritas pusatnya iya, tapi ini bawanya adalah permintaan Indonesia. Jadi benar-benar Indonesia terhadap misalkan negara A, negara B atau negara C. Makanya tadi benar-benar bisa barter ya untuk sektor apapun terkait buronan ini. Nah kebetulan kami kan punya forum Mbak. Kami ada ASEAN-APOL, ada MMTC, ASEAN Ministerial Meeting, kemudian kami juga ada SOMTC juga. Biasanya misalnya sedang acara-acara itu kita buat bilateral meeting. Nah, termasuk misalnya ada Interpol General Assembly, nah sidang umum itu pasti negara tempat buronan saya lari, saya kejar itu, saya ajakin pertemuan bilateral. Saya bilang di situlah saya gas. Soal kejar-mengejar ya, yang Pak Untung singgung. Kalau police to police apa sih tingkat keberhasilannya untuk berhasil mengejar buronan gitu Pak? Tingkat keberhasilannya ya alhamdulillah misalnya kami ukur dengan angka mungkin 80% ya. Karena seperti 2 malam yang lalu tanggal 27 Agustus kemarin kami juga baru nangkap 5 buronannya Sri Lanka atas permintaan NCB Colombo, pelaku pembunuhan dan perdagangan senjata api kami tangkap tanggal 27 itu di apartemen ARK. Nah 5 orang dan besok sudah kami terbangkan ke Colombo. Jadi faktor keberhasilan dari mekanisme police to police cukup banyak ya Pak ya. Apa saja yang membuat itu sampai tinggi banget 80% tadi? Nah karena kami kerjasama dengan satuan wilayah, kebetulan Polri ini kan menganut sistem kepolisian nasional. Nah jadinya chain of command-nya, rentang hierarkinya dari markas besar sampai ke tingkat wilayah ya satu kata itu. Nah itulah yang membuat, yang membuat kami mudah. Nah karena kami mendeliver. Nah tolong tangkepin ini, ini datanya ini. Nah orangnya di sini kita proyeksikan dia ada di sini. Gitu. Kalau dari sisi ekstradisi Bu, kunci keberhasilannya apa saja? Kalau dari sisi pemerintah ya Mbak ya, kerjasama G2G ini sebenarnya bukan soal angka ya Mbak ya, tapi lebih ke arah negara hadir di sini. Jadi kita turut mendukung nih penegakan hukum di Indonesia ini. Bagaimana
Indonesia itu negara, pemerintah ini bisa mengejar pelaku buronan sebagai bagian dari responsibility kita gitu. Jadi tanggung jawab negara hadir di sini seperti itu. Baik, jadi kalau dari ekstradisi atau dari pemerintah itu cerminan ya Bu ya, kalau negara ini hadir di sini dan alhamdulillahnya sudah beberapa kasus yang sudah berhasil diekstradisi ke Indonesia dan untuk melanjutkan proses hukumnya di Indonesia. Itu kan lebih ke arah bonusnya nih Mbak, gitu. Bonusnya untuk membantu pelaksanaan tugas dari para APH di sini. Kita jadi tercerahkan nih teman-teman oleh Bapak Untung dan juga Ibu Firta. Nah, boleh Bu terakhir dan Bapak untuk penutup closing statement mengenai ekstradisi ini apa yang ingin disampaikan? Boleh dari Ibu Firta terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi harapannya melalui podcast kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini, semakin memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ekstradisi itu bukan proses instan gitu. Banyak mekanisme yang dilalui dan tantangannya, dan bukan berarti negara itu hanya diam pada saat pelaku buronan ini lari ke luar negeri. Nah, ada mekanisme kerjasama antar negara inilah melalui ekstradisi, di mana keberhasilan ekstradisi kembali lagi bukan hanya dalam satu institusi tertentu, tapi satu kesatuan. Jadi baik dari APH, dari Kementerian Hukum selaku otoritas pusat, dan juga dari Kementerian Luar Negeri sebagai saluran diplomatiknya. Ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah ini, institusi antar pemerintah ini berjalan dengan baik seperti itu. Baik. Terakhir Bapak silakan. Dari kami closing statement khususnya pada para pelaku tindak pidana, jangan kira kalian lari ke luar negeri akan aman. Iya, betul. Itu. Kami tetap kejar kemanapun. Begitu pula orang luar yang akan lari ke Indonesia, jangan kira Indonesia menjadi surga tempat pelarian. Nah, kapan tertangkap hanya tinggal tunggu waktu. Baik, selalu mempersempit ruang celah. Sempit ruang celah banget. Ya, dari pembicaraan ini teman-teman semua kita bisa tangkap gitu, kita belajar bahwa ekstradisi itu bukan hanya prosedur hukum semata, tapi juga menjadi arena diplomasi, koordinasi antar lembaga, dan juga cerminan bahwa negara ini serius loh hadir untuk menegakkan keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Untung tadi, buronan boleh pergi, tapi hukum akan mencari jalannya. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak April.